بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الدروس العلمية في لغات الجاليات الإسلامية، والتي يعدها ويخرجها مكتب دعوة وتوعية الجاليات في عنيزة، نقدم لكم مادة هذا الشريط، وهي مختارات من كتاب توجيهات إسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع، تأليف الشيخ محمد جميل زينو، يقرأها الأستاذ يزيد جواس في اللغة الأندونيسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang taujihat al-islamiyah, yaitu tentang nasihat-nasihat atau bimbingan untuk pribadi maupun masyarakat. Jadi nasihat atau ajaran atau bimbingan yang bermanfaat untuk setiap pribadi muslim maupun muslimah dan masyarakat Islam. Yang saya ambil dari beberapa buku, di antaranya adalah buku Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zaini. Karena dalam buku ini, dalam buku Taujihat Al-Islamiyah, Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama' yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zaini, ini banyak sekali manfaatnya untuk setiap pribadi muslim dan muslimah apabila dia memahami, apabila dia dapat mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang dinasihati dari kitab itu. Oleh karena itu, saya akan membawakan muktatafat dari buku itu, yaitu cuplikan-cuplikan dengan beberapa keterangan tambahan yang lainnya, agar kita dapat mengerti apa itu Islam, kemudian bagaimana nasihat atau bimbingan Islam kepada kita, yang tujuannya agar kita dapat mengamalkannya, serta kita dapat menyampaikannya kepada keluarga kita dan dapat mengamalkan bersama-sama, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jadi nasihat yang disampaikan tentunya tujuannya untuk mengingatkan kita, karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita wajib tahu tentang Islam. Kita mengakui sebagai seorang muslim. Jadi kalau kita ditanya oleh orang lain
oleh orang yang bukan Islam, kenapa Anda memilih Islam? Kita harus bisa menjawab bahwa Islam kita pilih karena Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah SWT. Bagaimana Allah berfirman, "Inna ad-dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 19. Jadi agama Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah. Dan kita tidak boleh mencari agama yang lain selain dari Islam. Dalam surah yang sama, Allah berfirman di ayat 85, Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah berfirman, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Allah dalam ayat ini mengatakan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah terhapuslah agama-agama yang terdahulu. Agama-agama yang Allah pernah turunkan, atau syariat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi, dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dihapus syariat-syariat yang sebelumnya, kecuali yang dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya tentang Islam, kenapa kita milih Islam? Karena agama Islam yang diridhai oleh Allah, sedangkan kita diciptakan oleh Allah. Maka kita wajib mengikuti apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan yang perlu kita ingat lagi bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran, yang Al-Quran ini terjaga sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Dia diturunkan oleh Allah SWT dengan perantaraan Jibril, dengan wahyu, dengan diutusnya Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya. Dan Al-Quran ini, kitab Al-Quran, kitab suci ini tetap terpelihara. Sebagaimana Allah berjanji, dan Allah sudah menjamin, disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, Az-Zikr yaitu Al-Quran, dan kami yang menjaga Al-Quran ini. Jadi kami yang memelihara Al-Quran, kami yang menjaga Al-Quran. Jadi Al-Quran tetap terpelihara, tidak ada satupun yang dirubah. Maka kabar yang datang dari Al-Quran kita wajib terima. Kita tahu tentang Islam ini ya dari Al-Quran dan dari keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memilih Islam karena Islam adalah agama yang universal. Ada beberapa ciri yang dominan dalam Islam. Dan perlu kita ingat bahwasanya setiap orang, baik Yahudi maupun Nasara, yang mendengar Nabi Muhammad SAW diutus, kemudian dia tidak beriman, maka haram dia masuk surga. Dia pasti masuk neraka. Jadi Yahudi dan Nasara yang sekarang ini dia harus ikut agama Islam. Karena semua sudah dihapus dengan dasar yang tadi, surah Ali Imran ayat 85. Kemudian dasar hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tidak ada Yahudi dan Nasara yang mengetahui tentang aku diutus, kemudian dia tidak beriman kepadaku, maka dia haram masuk surga. Jadi setiap orang dia wajib masuk Islam. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Saba ayat 34, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami utus engkau melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pengancam, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah berfirman dalam ayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia,
Bagaimana juga disebutkan di dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi setiap orang dia wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama-agama yang ada sekarang ini, ajaran-ajaran yang ada sekarang ini tidak akan membawa kepada kebahagiaan manusia di dunia wal akhirah. Justru agama yang ada sekarang ini yang dibuat oleh manusia, yang sudah dirubah oleh manusia, justru agama-agama itu menghancurkan manusia, tidak membawa kebahagiaan, tidak mendatangkan sakinah, tidak membawa tumakninah dalam hidup. Agama-agama yang ada itu selain dari Islam merupakan produk manusia, merupakan usaha tangan-tangan manusia yang sudah banyak dirubah, yang bukan membawa kepada kebahagiaan tapi membawa kehancuran. Semakin manusia berpegang dengan agama-agama buatan manusia itu, semakin hancur manusia itu, semakin jauh dari ketenangan hidup. Dia mencari ketenangan, tapi pada hakikatnya tidak akan mendapatkan ketenangan. Jadi manusia ini harus, setiap orang itu harus masuk ke dalam agama Islam. Dengan agama Islam dia akan mengalami ketenangan, dia akan mengalami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam adalah merupakan agama yang universal. Ada beberapa ciri yang dominan dalam Islam. Yang pertama, Islam adalah agama tauhid. Maka iman kepada pencipta alam ini merupakan kenyataan yang bisa diterima oleh setiap akal sehat. Pencipta itu adalah Allah. Hanya Dia yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu, manusia hanya boleh beribadah kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Tunduk kepada Allah, bernazar kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Setiap manusia dia harus kembali kepada Allah, karena Allah yang menciptakan dia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah 51, surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Liya'budun ay liwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Dengan Islam itu manusia tunduk dan patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi yang pertama, Islam adalah agama tauhid. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin ini agar mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, bukan sekedar beribadah saja seperti yang kita lihat banyaknya manusia. Mereka beribadah juga kepada Allah tapi beribadah kepada yang lain. Ini tidak dibenarkan. Dia harus bertauhid dengan meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jangan seperti orang-orang kafir. Mereka mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai langit dan bumi. Tapi giliran disuruh untuk menyembah Allah saja, mereka tidak mau. Mereka malah menyembah patung-patung, menyembah kuburan nenek moyang mereka. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah, sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Waktu ditanya kepada mereka, kenapa kamu sembah patung-patung itu? "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Begitu. Dan ini tidak dibenarkan menurut Islam. Tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Jadi kalau dia sebagai Muslim, dia harus bertauhid kepada Allah. Itu ciri yang dominan dalam Islam. Jadi kalau dia sebagai Muslim, dia harus bertauhid. Karena Islam adalah ajaran tauhid. Dan Nabi SAW berdakwah tentang masalah tauhid ini selama 13 tahun. Dan dia berdoa harus kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Tidak boleh minta kepada yang lain. Karena dalam hadis dikatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan kita juga setiap hari mengakui demikian. Kita hanya beribadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi ibadah itu
harus kita tujukan kepada Allah saja. Dan tidak boleh kita tujukan kepada yang lainnya. Dan Allah memiliki sifat yang tinggi yang disebutkan dalam Al-Quran, Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi. Beribadah kepada Allah, Allah yang paling tinggi, semuanya rendah. Kemudian yang kedua, bahwa Islam adalah agama pemersatu, bukan pemecah belah. Kalau agama-agama yang lain selalu mereka berpecah belah, tapi agama Islam, agama yang menganjurkan untuk kita bersatu. Bagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah seluruhnya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi Islam mengajarkan agar kita percaya kepada semua utusan Allah yang diutus untuk memberikan petunjuk kepada semua manusia dan untuk mengatur kehidupannya. Jadi kita akui semua nabi-nabi itu pernah diutus oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maupun yang tidak disebutkan, kita yakini bahwa Allah pernah mengutus para nabi. Dan nabi-nabi itu mendakwahkan yang hak, mendakwahkan dakwah tauhid. Dan kita tidak boleh memecah belah. Kita tidak bedakan antara para nabi itu. Dan kita yakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir dari semua rasul Allah. Syariatnya menggantikan syariat yang sebelumnya. Beliau diutus untuk seluruh manusia, untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman agama-agama palsu yang ada di muka bumi ini. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari agama-agama palsu. Agama yang sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia seperti Yahudi dan Nasara. Atau agama-agama buatan manusia yang ada sekarang ini di seluruh dunia. Dengan datangnya Islam, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka semua harus kembali. Dan agama ini bukan agama yang terpelihara, sedangkan yang lainnya tidak. Itu bisa kita lihat dari kitab sucinya. Kalau kitab suci dalam Islam jelas terpelihara. Quran sendiri yang mengatakan demikian, Allah sendiri yang mengatakan demikian dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara Al-Quran ini. Itu. Jadi agama ini, agama Islam ini merupakan agama yang dipelihara oleh Allah SWT. Maka itu yang harus kita pegang. Yang ketiga, bahwa Islam adalah ajaran yang mudah. Bagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dinu yusrun. Bahwa agama Islam adalah agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sayang dari Imam Bukhari. Ad-dinu yusrun. Agama Islam inilah agama yang mudah. Dan tidak ada orang yang menyusahkan, memberat-beratkan dirinya dalam beragama ini, melainkan dia akan kalah. Tidak sanggup. Jadi agama ini mudah. Nabi katakan, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan kamu persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan kamu membuat mereka lari. Jadi Islam ajaran yang mudah, ajaran yang jelas, mudah dimengerti, bisa dipahami. Islam tidak mengakui tentang adanya takhayul, kepercayaan yang merusak, serta falsafah-falsafah yang sulit. Jadi Islam ini bisa diterapkan di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap zaman. Islam ini cocok. Tapi kalau agama-agama yang lain sulit, menyulitkan dalam beribadah, menyulitkan dalam tata cara, menyulitkan dengan peraturan ini. Banyak sekali yang kita lihat. Seperti itu, menyulitkan. Setiap agama selain Islam itu semua ajaran yang menyulitkan, tidak ada yang memudahkan. Dan tidak bisa dimengerti. Seperti contohnya Nasara, tidak bisa dimengerti tentang Tuhan 1 sama dengan 3. Tidak bisa dipahami. Atau ibadahnya dengan nyanyi, bagaimana akan membawa ketenangan? Atau yang lain-lain. Atau ajaran-ajaran yang sesat, yang lain yang dengan bertapa, dengan eling, dia bisa mencapai kebahagiaan. Ini semuanya agama takhayul yang tidak benar dan menyulitkan. Kemudian agama Islam ini
mengajarkan, yang keempat, agama Islam ini mengajarkan persamaan, persaudaraan sama muslim. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara, antara yang satu dengan yang lain bersaudara. Kaum muslimin satu sama lainnya bersaudara. Jadi mereka, Islam ini anti terhadap semua yang bersifat perbedaan daerah, tingkatan sosial, ras dan lain-lain. Itu tidak ada dalam Islam. Sama semuanya. Seperti Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surah Al-Hujurat juga Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu bergolongan-golongan, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Lita'arafu, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang mulia di antara kalian orang yang bertakwa. Jadi tidak ada perbedaan soal masalah suku, masalah ras, masalah kabilah, semuanya sama dalam Islam. Islam yang mengatakan demikian. Jadi tidak boleh ada orang mengatakan bahwa diri dia lebih hebat dari yang lain, bahwa bangsa dia lebih tinggi dari bangsa yang lain. Memang pernah ada bangsa yang Allah muliakan untuk zamannya saja, tidak untuk seluruhnya, seperti Bani Israel. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku muliakan kamu dari sekalian alam. Pada zaman itu, tapi setelah itu selesai. Pada masa itu saja Allah muliakan. Setelah itu tidak. Allah hinakan mereka dengan sebab mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang mulia di sisi Allah lah yang takwa. Kemudian yang kelima, bahwa dalam Islam, ciri yang dominan dalam Islam ini, Islam tidak mengajarkan kekuasaan pendeta yang memonopoli agama. Islam tidak juga mengenal pikiran yang sulit dibuktikan kebenarannya. Islam tidak mengenal seperti yang disebut pembesar-pembesar agama yang dipuja, atau orang yang menganggap dirinya sebagai wali. Dalam Islam tidak ada. Mengangkat dirinya sebagai wali tidak ada. Adapun kalau seandainya dia takwa, dia termasuk wali Allah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, tapi mengaku dirinya sebagai wali, bahwa dia mempunyai karamah, mempunyai kekuatan tertentu, dalam Islam tidak ada. Jadi setiap manusia bisa mempelajari Al-Quran dan Hadis menurut pemahaman apa yang dipahami oleh para salafus saleh, oleh para pendahulu kita, oleh orang-orang yang sudah mendahului kita, yaitu orang-orang yang betul-betul mempelajari Islam dengan sepenuh hati. Kemudian mereka laksanakan dengan sekuat tenaga mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita tinggal mengikuti jejak mereka. Kemudian dengan kita ikuti juga jejak para imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam kehidupan mereka kita ikuti bagaimana mereka melaksanakan Islam ini. Di dalam Islam tidak ada agamanya dimonopoli oleh seseorang. Bahwa seorang ini berhak untuk mengatur agama dalam artian merubah undang-undang. Undang-undang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Islam tidak mengenal seperti yang kita lihat, kekuasaan wali. Wali ini tahu yang gaib, tahu ini. Ini dalam Islam tidak ada. Bahkan Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, tidak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW, dia tidak tahu yang gaib kecuali kalau dikasih tahu oleh Allah SWT. Nah, apalagi manusia-manusia biasa. Jadi Islam tidak mengajarkan kekuasaan seperti kekuasaan pendeta, rahbaniyah, bahwa dia berhak untuk merubah isi kitab sucinya. Dan Islam tidak. Jelas Quran, jelas nas, kita ikuti. Sami'na wa ata'na. Itu ciri-ciri yang dominan. Kemudian tentang peraturan hidup. Tentang peraturan hidup, Islam adalah peraturan hidup yang sempurna. Yang pertama, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Jadi Islam mengatur baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial. Jadi Islam menggariskan. Ya soal
ekonomi, soal politik, budayaan, ya manusia bisa, karena itu masalah keduniaan, manusia bisa mencari sendiri. Tapi Islam ada menggariskan. Seperti dalam masalah ekonomi tidak boleh riba. Seperti dalam masalah politik, masalah kepemimpinan, dia harus musyawarah. Islam juga mengajarkan musyawarah. Pemimpin harus muslim, tidak boleh mengangkat pemimpin kafir. Kemudian masalah sosial, tolong menolong dan kerjasama dengan sesama muslim, membantu orang-orang yang susah, menolong fuqara al-masakin, itu diajarkan oleh Islam. Jelas nasnya dari Al-Quran Sunnah. Tidak ada garis-garis. Adapun soal metode, cara mengembangkan, itu bisa manusia mengaturnya. Tapi soal ajaran, pokok-pokok, dasar, itu harus jelas nasnya. Tidak boleh orang sembarangan dalam hidup ini. Karena Quran sebagai hudan linnas, Islam adalah merupakan peraturan hidup yang sempurna. Yang kedua, Islam berusaha mengatur kehidupan manusia. Dalam hal ini adalah unsur pokok adalah masalah waktu, mengatur waktu. Jadi Islam merupakan satu-satunya ajaran yang paling kuat untuk dapat membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat. Islam mengatur waktu. Allah berfirman, bersumpah dengan wal asar. Allah juga berfirman dengan waktu-waktu wal fajr, wal syams, wal duha, dan lain-lain. Perhatikan, agar kita memperhatikan masalah waktu. Kemudian dari Nabi juga mengingatkan tentang masalah nikmat waktu yang diberikan oleh Allah, jangan kita sia-siakan. Dari mulai kita kecil, dari mulai kita mukallaf, muda, Islam atur. Sampai sholat pun diatur oleh Islam. 5 waktu sholat diatur oleh Islam, agar kita bisa mengatur kehidupan kita. Begitu Islam mengatur. Dari mulai subuh kita bangun, zuhur di saat kita kerja kita istirahat dengan sholat zuhur, asar begitu juga, maghrib di saat kita pulang disuruh lagi kita beribadah kepada Allah, di saat malam ketika mau tidur kita disuruh lagi sholat isya. Begitu juga nanti malam kita bangun. Begitu Islam mengajarkan tentang waktu. Jadi harus bisa kita membagi waktu, mengatur waktu kita harus bisa. Islam mengatur waktu, tapi di agama lain tidak diatur waktu. Yang ketiga, Islam sebelum menjadi syariat peraturan Allah sebagai percayaan keyakinan adanya pencipta. Jadi Islam sebelum ada peraturan-peraturan syariat, Islam banyak memfokuskan dakwahnya dalam masalah tauhid. Bagaimana Nabi SAW pada waktu di Mekah 13 tahun mendakwahkan masalah tauhid. Jadi dakwah, setiap muslim kalau dia ingin berdakwah, dia harus mulai dakwah itu dengan tauhid, dengan masalah akidah, itu harus diutamakan sebelum yang lainnya. Kemudian yang keempat, Islam juga menganjurkan untuk mencari ilmu. Yang pertama, ilmu yang harus dicari adalah masalah ilmu agama. Ilmu yang harus dicari, ilmu agama. Dia harus mengenal tentang Allah. Dia harus mengenal tentang Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mengenal juga tentang arkanul Islam. Ini yang wajib ain. Dia harus tahu tentang Allah, karena Allah yang menciptakan. Kemudian tentang Nabi Muhammad SAW dia harus tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana kita mencintainya supaya kita tidak salah mencintai Nabi. Dan harus kita ikut ajarannya. Yang ketiga tentang dinul Islam, kita harus tahu tentang Islam ini. Jangan sampai kita tidak tahu sama sekali. Sejak kita mukallaf sampai sekarang kita tidak tahu tentang Islam. Tentang masalah wudu, masalah salat, masalah mandi, masalah yang lain banyak sekali. Membersihkan najis, masalah yang lain. Kita harus tahu. Itu wajib ain. Nanti ada yang wajib kifayah. Ilmu pengetahuan umum wajib kifayah. Tapi yang wajib ain harus kita tuntut. Jadi kalau kita ingin tahu peraturan hidup yang sempurna, ya harus kita tuntut yang wajib ain ini. Kemudian yang kelima, Islam juga menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Wajib kifayah. Tapi yang wajib ain harus kita tuntut. Jadi kalau kita ingin tahu peraturan hidup yang sempurna, ya harus kita tuntut yang wajib ain ini. Kemudian yang kelima, Islam juga menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Jadi Islam menganjurkan kita untuk mencari harta yang halal. Wajib kita mencari ma'isyah, mencari penghidupan.
Tapi itu harus halal. Tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada penipuan. Dan harta ini harus diusahakan dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Agar orang-orang yang saleh ini dapat memberikan hartanya kepada orang-orang fakir. Agar dia dapat memperjuangkan, agar bisa terwujud keadilan sosial di kalangan umat Islam. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Ni'mal malus salihu lil mar'is salih." Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Sebaik-baik harta ialah harta yang halal untuk orang-orang yang saleh. Jadi harus diusahakan harta yang halal yang dicari. Islam mengatur, tidak boleh kita mencari harta yang haram. Islam yang keenam, Islam adalah merupakan agama perjuangan. Dan Islam selalu mencari ketenangan hidup. Karena itu Islam mewajibkan setiap muslim untuk mengorbankan harta dan jiwanya untuk menegakkan agama Islam ini. Dan Islam berusaha juga bagaimana supaya setiap orang yang memeluk agama Islam mengalami ketenangan. Dengan dia bernaung di bawah Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia harus mencari. Dalam Islam, dengan syariat yang benar dia akan mengalami ketenangan. Dengan sholat saja dia bisa mengalami ketenangan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum al-mar'atu wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Rawahu Ahmad wan Nasa'i bi isnadin sahih. Kata Nabi, diberikan kecintaan kepadaku dalam dunia kamu ini wanita dan minyak wangi, dan dijadikan ketenangan hatiku dalam salat. Kita bisa tenang dengan salat kalau kita melaksanakan salat dengan benar menurut yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketujuh, Islam menghidupkan cara kita berpikir, agar kita ini berpikir. Dalam Al-Quran banyak sekali, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tadhakkarun. Berakal. La'allakum, agar kamu berpikir, agar kamu dapat memahami, yafqahun dan lain-lain. Jadi Islam menyuruh kita untuk berpikir. Tapi ingat, kalau Islam sudah menyuruh kita berpikir, bukan berarti bahwasanya akal ini yang dominan, menguasai. Sehingga kalau ada peraturan Islam, Al-Quran dan Sunnah sudah jelas, kemudian dicocok-cocokkan dengan akal. Menurut akal saya tidak cocok, jadi saya nggak pakai Quran ini, saya nggak pakai Sunnah. Ini nggak benar. Ini orang yang sesat yang seperti ini. Jadi disuruh dia berpikir, mencerna, memahami isinya, dan mengamalkan. Bukan akal ini digunakan untuk menolak isi Al-Quran. Karena yang menciptakan akal adalah Allah SWT. Yang menurunkan ajaran Islam adalah Allah. Tidak mungkin akal dan fitrah yang diturunkan Allah ini bertentangan. Tidak mungkin, abadan. Seandainya terjadi seolah-olah bertentangan, kita harus darukan wahyu. Akal harus kita tundukkan. Banyak hal-hal yang menurut kita bertentangan dengan akal, tapi pada hakikatnya tidak. Karena Allah yang menurunkan. Tidak mungkin Allah menurunkan hal yang bertentangan. Jadi kalau seandainya ada menurut manusia bertentangan, berarti akal yang dia miliki itu sudah didominasi, sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Itu harus kita ingat. Bahwa yang demikian itu sudah tidak benar. Orang-orang yang akalnya lebih dominan, menguasai, mengatur, menundukkan wahyu, ini yang tidak benar. Jadi Islam menyuruh kita untuk berpikir. Tapi bukan berarti bahwa dengan berpikir ini kita mengatur semuanya sampai kita tolak wahyu, tidak boleh. Jadi Islam yang dimaksud di sini adalah Islam mengatur agar kita berpikir supaya kita tidak seperti orang-orang Nasara yang dogma, menerima saja apa yang dikatakan oleh pendetanya dia terima. Tidak boleh dia berpikir. Tidak boleh lagi bertanya, kenapa Tuhan itu 1 sama dengan 3 atau 3 sama dengan 1. Tidak boleh. Dogma. Nah, dalam Islam bukan ajaran dogma. Kemudian Islam juga mengangkat derajat wanita. Karena ini saya sampaikan tentang masalah ini. Banyak sekali dari orang-orang yang tidak senang kepada Islam, terutama Yahudi dan Nasara, mereka melontarkan kata-kata yang keji kepada Islam. Bahwa mereka mengatakan bahwa Islam ini memenjara wanita, Islam mengungkung wanita,
Islam tidak memberikan kebebasan kepada wanita. Islam menghinakan wanita dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat nas yang benar dari Al-Quran dan Sunnah bahwa Islam justru mengangkat derajat wanita. Allah yang menciptakan wanita, Allah tahu tentang manusia. Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah tahu tentang ciptaannya. Allah Maha tahu, Allah Al-Khaliq. Allah tentunya alim, mengetahui tentang manusia ini. Laki-laki dan perempuan Allah tahu. Begitu juga peraturan yang diturunkan untuk laki-laki dan peraturan yang diturunkan untuk perempuan, Allah Maha tahu. Dan itu cocok. Tidak ada yang tidak cocok. Cocok. Jadi Islam justru menghargai wanita. Seperti tentang memakai busana muslim. Islam menghargai wanita. Agar wanita ini tidak dipamer di sepanjang jalan, di pinggir-pinggir jalan. Dipamer di kantor-kantor. Dipamer di setiap tempat. Bahkan di sampul-sampul majalah perempuan-perempuan dipamer. Yang demikian ini justru menghinakan wanita, menjelekkan wanita, menurunkan bobot wanita. Menina bobokkan, merusak akhlak wanita ini. Jadi kalau orang-orang Yahudi, Nasara, atau orang-orang yang tidak senang, orang-orang munafik mengatakan bahwa Islam itu memenjarakan wanita, mereka adalah dusta. Perkataan mereka adalah perkataan dusta, mereka kadzab. Mereka telah melakukan buhtan, dusta sama Allah. Kalau kita pikirkan bahwa ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada manusia ini cocok. Islam justru memuliakan wanita dengan cara menjadikan mereka sebagai pendidik generasi mendatang. Jadi Islam menyuruh wanita di rumah agar mereka mendidik anak-anak. Agar ada generasi nantinya. Islam juga menerangkan bahwa wanita itu merupakan ukuran sebagai barometer baik buruknya umat. Karena kalau seandainya wanita sudah rusak dalam rumah tangga, hancur rumah tangga itu. Wanita rusak dalam masyarakat, masyarakat itu akan hancur. Begitu seterusnya. Jadi ini masalah ini harus kita perhatikan. Jadi masalah wanita, Islam mengatur dan menghormati. Islam mewajibkan wanita menutup aurat untuk menyelamatkan mereka dari tangan-tangan jahil. Dan menghindarkan masyarakat dari ekses-ekses yang negatif. Dan Islam juga menciptakan rasa kasih sayang. Dengan wanita tertutup auratnya. Dianjurkan wanita untuk di rumah. Kecuali kalau ada keperluan mereka keluar. Ini tambah erat hubungan suami istri, tambah dekat. Coba bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara bayangkan. Kalau seandainya seorang istri, pagi dia sudah keluar dari rumahnya. Si suami juga keluar. Si anak keluar. Sekolah. Si istri bekerja atau majang tubuhnya di pinggir jalan. Si suami bekerja, si anak sekolah, kemudian pulang baru bertemu malam. Tidak membawa kebahagiaan. Bahkan kadang-kadang si suami sudah pulang, istrinya belum pulang. Dan istri ini sudah dipajang, sudah dipertontonkan, sudah dilihat oleh banyak laki-laki. Ratusan bahkan ribuan laki-laki yang melihat dia. Bentuk-bentuk tubuhnya, lekuk tubuhnya, kecantikannya. Bagaimana girah si suami yang seperti ini? Kemudian si suami juga sudah melihat wanita-wanita yang lain yang dipajang. Tentunya kecintaan dia kepada istrinya akan berkurang. Dengan banyaknya dia melihat wanita yang mungkin dia bisa bandingkan secara naluri, secara fitrah, secara hawa nafsu dia akan. Kalau sudah timbul nafsu, yaitu dia akan membandingkan. Ternyata istri orang lain atau perempuan lain itu lebih cantik dari istri saya. Ya kan begitu. Kalau sudah begitu, maka sudah tidak ada timbul lagi sakinah, ghirah atau nafsu, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Sudah biasa melihat perempuan di pinggir jalan. Si perempuan juga sudah bisa biasa demikian main dengan laki-laki. Ini akan hancur masyarakat. Tapi kalau seandainya si wanita tertutup auratnya, hijab yang hanya dia boleh perlihatkan kepada suaminya, akan tambah cinta itu. Akan tambah sakinah, mawaddah dan rahmat dalam rumah tangga. Karena itu Islam menganjurkan perempuan untuk memakai busana muslimah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, dzalika adna ayyurafna fala yu'zain."
Wahai Nabi, artinya wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar lebih mudah dikenal. Yang dengan itu mereka tidak akan diganggu. Surah Al-Ahzab ayat 59. Islam menyuruh memakai busana muslimah. Kalau tidak mereka memakai busana muslimah, mereka akan menjadi bangsa laki-laki. Ini Islam mengangkat derajat wanita. Itu kelebihan Islam. Tapi selain Islam tidak mengangkat derajat, dihinakan perempuan itu. Kita lihat pengakuan tokoh-tokoh atau orang-orang yang tadinya di luar Islam, seperti Anne Mizan. Jadi Anne Mizan ini seorang tokoh wanita internasional berkata, seringkali datang menghinggapi pikiran saya bahwa wanita dalam naungan agama Islam lebih merdeka daripada agama-agama lain, sebab Islam lebih banyak menjaga hak-hak wanita jika dibandingkan dengan agama yang lain yang melarang poligami. Bayangkan, seorang yang kafir mengakui bahwasanya Islam itu adalah agama yang mengatur dan memberikan hak kepada wanita. Kemudian dia katakan lagi bahwa Islam itulah ajaran yang adil bagi wanita. Sedangkan wanita di Inggris tidak memperoleh hak kecuali sejak 20 tahun yang lalu. Padahal Islam telah menentukan hak milik bagi wanita sejak datangnya agama Islam yang pertama sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam tidak menganggap wanita atau wanita dianggap sebagai benda mati, ini adalah bohong. Justru Islam menjaga hak-hak wanita. Kemudian ada lagi seorang orientalis. Dia mengakui tentang wanita timur, maksudnya wanita-wanita Islam yang ada di negeri Arab. Dia mengatakan, wahai wanita timur, ketahuilah bahwa orang yang memanggil namamu dan mengajakmu beremansipasi dengan laki-laki sebenarnya adalah orang-orang yang mentertawakan dan mengejekmu. Dan memang benar, mereka telah mentertawakan kaum muslimin sebelum kamu. Jadi ingat, kalau ada orang-orang yang mengajak emansipasi, mereka lah orang-orang yang dulu menghina Islam. Jadi kata dia begitu, bahwa mereka bukan orang-orang yang benar, justru orang-orang yang rusak, yang ingin merusak Islam. Jadi orang yang mengajarkan emansipasi adalah orang yang rusak. Kalau soal ganjaran, sama laki-laki dengan perempuan. Tapi soal harus laki-laki sama dengan perempuan dalam masalah hak, dalam masalah pakaian, dalam masalah kerja dan lain, ini yang tidak benar. Ini yang tidak benar, ini yang salah. Dan itu adalah dari barat, dari orang-orang yang rusak. Ada lagi orang barat mengatakan, yang bernama von Hammer, dia mengatakan menutup aurat bagi wanita adalah alat untuk menjaga kehormatannya serta martabat yang didambakan. Ya, justru dengan tutup aurat, justru itu yang menjaga kehormatan wanita. Dan masih banyak lagi pendapat orang-orang di luar Islam tentang Islam ini. Ini harus kita pahami, bahwa Islam itu adalah merupakan ajaran yang sempurna, yang universal. Islam adalah merupakan ajaran yang sesuai di setiap waktu dan setiap zaman. Maka kita peluk agama Islam ini erat-erat. Setelah itu kita harus belajar bagaimana tentang Islam. Nah, yang pertama sekali yang harus kita pelajari adalah tentang Allah. Artinya bukan kita pelajari tentang zat Allah, bukan kita pikirkan tentang zat Allah, kita pikirkan tentang makhluk Allah. Tapi bagaimana kita sebagai makhluk ini beribadah kepada Allah, kita harus tahu. Karena Allah yang menciptakan kita, mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya, disuruh kita untuk menghadap kepadanya, tunduk, berdoa, salat. Maka kita harus tahu di mana Allah itu. Karena banyak orang-orang yang sesat, mereka menganggap bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kita harus tahu bahwa keterangan dari Allah sendiri. Jadi Allah yang maha tahu tentang dirinya. Nabi Muhammad yang tahu tentang Allah telah diberitahu oleh Allah. Maka kita tidak boleh sok tahu dalam masalah yang seperti ini. Kita harus tahu tentang Allah. Jadi kalau sudah kita bicara tentang ajaran kita, maka kita harus tahu siapa yang menciptakan kita, di mana dia. Karena ini merupakan akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah, menanyakan tentang ini. Jadi tentang masalah ini,
Kita harus tahu tentang sifat-sifatnya. Bagaimana kita bersikap kepada Allah yang menciptakan kita. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitabullah. Tidak boleh kita mentakwil, yaitu menggeser makna ke makna yang lain. Atau kita menafikan, atau kita menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh. Ini adab kita kepada Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi sifat Allah adalah sifat yang mengikuti zat Allah. Seperti tentang masalah ini, yaitu tentang masalah di mana Allah. Bagaimana Nabi pernah menanyakan kepada seorang wanita, seorang budak, pada waktu Muawiyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang budak saya? Apakah saya merdekakan?" Kemudian kata Rasulullah, "Tanya dulu. Aina Allah? Di mana Allah itu?" Dia menjawab, "Allah fis sama, Allah di langit." "Man ana? Siapa aku?" "Anta Rasulullah SAW." Maka merdekakan dia, kata Rasulullah SAW. Ini hadis ini sahih dari Imam Muslim. Jadi menanyakan di mana Allah itu penting. Jadi Allah, kalau kita lihat dalam hadis, fis sama, di langit. Dalam Al-Quran, Dia bersemayam di atas arsy. Dia bersemayam di atas arsy dengan dasar firman Allah dalam surah Taha surah 20 ayat 4, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Kemudian pada waktu Imam Malik ditanya tentang bagaimana istiwa, Allah bagaimana sih istiwanya, bersemayam itu bagaimana? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa' ma'lum. Wal kaif majhul. Wal imanu bihi wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, istiwa itu sudah maklum. Bersemayam itu sudah diketahui. Tentang bagaimananya kita tidak tahu. Bagaimana Allah bersemayam di atas arsy itu? Kita tidak tahu. Kemudian beriman bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu wajib hukumnya. Dan menanyakan tentang bagaimananya, ini hukumnya bid'ah, kata Imam Malik. Dan Imam Malik mengusir orang itu. Jadi kita lihat, kita perhatikan jawaban Imam Malik. Dia menetapkan bahwa iman kepada istiwa itu wajib. Harus diketahui oleh setiap muslim. Tetapi tentang tingginya Allah, hanya Allah saja yang mengetahui. Dan kita tidak boleh mengingkari sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau seandainya ada yang mengingkari tentang sifat-sifat Allah, berarti dia telah mengingkari ayat Quran dan hadis. Jadi sifat-sifat Allah itu meliputi sifat-sifat kesempurnaan, keluhuran, keagungan, dan tidak boleh diingkari oleh siapapun juga. Ada sekelompok ulama yang datang belakangan untuk menakwilkan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sifat Allah, karena mereka telah terpengaruh oleh filsafat yang merusak akidah Islam, menyebabkan mereka menghilangkan sifat-sifat Allah yang sempurna dari zatnya. Orang-orang yang seperti ini jelas bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau Allah sudah disebutkan bahwa Allah di atas, Allah punya tangan, kita harus akui. Allah punya tangan, dan tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Atau Allah melihat, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini yang harus kita imani tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, dan hukumnya wajib kita imani sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan tidak boleh kita membeda-bedakan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain, sehingga kita hanya mau beriman kepada sifat yang satu dan ingkar kepada sifat yang lain. Tidak boleh. Orang yang percaya bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat, dan percaya bahwa Allah mendengar. Jadi orang yang percaya bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat, dan percaya bahwa mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk, maka ia harus juga percaya bahwa Allah itu tinggi, berada di langit, dengan cara dan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, dan tidak sama dengan tingginya makhluk. Karena sifat tingginya itulah sifat yang sempurna bagi Allah. Hal itu sudah ditetapkan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Fitrah dan cara berpikir yang sehat juga mendukung tentang Allah di atas arsy.
tentang Allah di atas arsy. Ini dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan naluri serta cara berpikir yang sehat akan mendukung kenyataan bahwa Allah berada di atas arsy. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 4. Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Allah yang maha pengasih itu beristiwa di atas arsy. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Bukhari, para tabi'in menafsirkan istawa dengan arti naik dan tinggi. Ya Allah yang maha mulia, maha pengasih, Allah itu ada di atas, naik dan tinggi di arsy. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk, surah 67 ayat 16, Amintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul ard. Apakah kamu merasa aman terhadap yang di langit? Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud yang di langit adalah Allah, bagaimana dituturkan dalam tafsir Ibnu Jauzi. Kemudian juga yang ketiga firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Dalam surah An-Nahl ayat 50. Kemudian yang keempat firman Allah tentang Nabi Isa. Allah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaih. Tetapi Allah mengangkatnya kepadanya. Dalam surah An-Nisa ayat 158. Jadi Allah berada di atas, semua naik kepadanya. Kemudian yang kelima, Allah berfirman, wa huwallahu fis samawat. Ya Allah berada di atas langit. Ayat ini tercantum dalam surah Al-An'am ayat 3. Ibnu Katsir mengomentari ayat ini sebagai berikut. Para ahli tafsir bersependapat bahwa kita tidak akan berkata seperti ucapan kaum Jahmiyah, yaitu golongan yang sesat yang menafikan sifat-sifat Allah, yang mengatakan Allah berada di setiap tempat. Sebagaimana yang sekarang ini diikuti oleh kaum filsafat. Para filsafat mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Ini hal yang tidak benar. Dan kelompok ini merupakan kelompok yang sesat. Allah berada di langit. Allah berada di arsy. Banyak ayat-ayat yang mendukung. Adapun tentang firman Allah yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah selalu bersama kamu di mana saja kamu berada, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hadid surah 57 ayat 4. Yang dimaksud adalah Allah itu bersama kita, yaitu Allah mendengar dan melihat kita. Ilmu Allah bersama kita. Allah mengetahui di mana saja kita berada, Allah tahu. Pengetahuan Allah itu bersama kita. Allah melihat, Allah mendengar. Itu yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukan zat Allah. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir-tafsir yang lain. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu tentang ilmu Allah, bukan tentang zat Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan tentang zat Allah itu berada di mana-mana, ini enggak benar. Ini sesat. Kita harus akui ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah berada di atas arsy. Yang menerangkan hal ini Allah sendiri. Kemudian Nabi SAW juga menerangkan pada waktu Nabi Isra Mi'raj, jelas bahwa Allah berada di atas. Mi'raj itu naik ke langit. Dari Baitul Maqdis Nabi naik ke langit, yang dikatakan Mi'raj, ke langit. Kemudian lagi hadis Nabi artinya kurang lebih begini, kenapa kamu tidak mempercayai aku, padahal aku ini dipercaya oleh Allah yang ada di langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Atau hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Tirmidzi. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka yang di langit yaitu Allah akan menyayangi kamu. Kemudian pertanyaan Nabi kepada seorang budak wanita, dia mengatakan, Nabi mengatakan kepadanya, di mana Allah? Kalau Nabi menyuruh tuannya, tanyakan kepada dia, di mana Allah? Dia jawab Allah bersama langit. Dan banyak lagi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa menyembah Allah, maka Allah berada di langit. Ia hidup dan tidak mati. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Kemudian Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, bagaimana kita mengetahui Tuhan kita? Maka beliau menjawab, Rabb kita ada di atas langit, di atas arsy, berbeda dengan makhluknya. Jadi maksudnya zat Allah berada di atas arsy,
berbeda dan berpisah dengan makhluknya, dan keadaan di atas arsy tersebut tidak sama dengan makhluk. Kemudian Imam Abu Hanifah menulis satu kitab kecil yang berjudul Sesungguhnya Allah berada di arsy. Beliau menerangkan itu seperti dalam kitabnya Al-Ilm wal Muta'allim. Kemudian juga orang yang salat. Orang yang salat mengucapkan Subhana Rabbil A'la, diakui Allah di langit. Dan akal kita pun mendukung semua itu, bahwa Allah berada di langit. Ini yang harus diyakini, dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita sudah tahu tentang Islam, kemudian kita harus tahu tentang Allah. Allah ada di langit. Tentang rinciannya, bagaimana kita beriman, rukun iman itu ada berapa. Kemudian bagaimana tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini pembahasannya masih panjang tentang masalah akidah. Saya ingatkan terutama dalam masalah-masalah bimbingan tentang masalah ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita, kepada anak kita, kepada tetangga. Kita tanyakan kepada mereka. Kalau dia ngaku sebagai muslim, dia beridentitas sebagai muslim, maka harus ditanyakan, di mana Allah itu? Kemudian setelah kita mengakui tentang adanya Allah, kita imani tentang adanya Allah, bahwa Allah ada di langit. Sekarang bimbingan yang ketiga adalah tentang masalah salat. Salat ini kita jaga. Setelah masalah beribadah kepada Allah, kita akui Allah, tentang rincian ibadah itu tentu ada pembahasan yang tersendiri tentang masalah ini. Tapi setelah kita mengakui tentang adanya Allah, bahwa Allah itu ada di langit, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menciptakan kita, dan kita beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah kepada yang lainnya, kita tegakkan salat. Bagaimana disebutkan dalam surah Taha, surah 20, ayat 14, Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka beribadahlah engkau kepada aku, sembahlah aku, tauhidkanlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dirikan salat untuk mengingat Allah. Dirikan salat, karena salat merupakan yang pertama ditanya nanti pada hari kiamat. Sedangkan ciri-ciri orang yang beriman, bagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang mukmin yang berbahagia adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauhkan yang lagwi, orang-orang yang menjaga salatnya yang 5 waktu. Dia jaga salat-salat yang 5 waktu, dia ikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ikuti tentang cara-caranya, tentang kaifiatnya, tentang kekhusyuannya, tentang tumakninah, dia ikuti salat-salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti inilah orang-orang yang bahagia. Mereka adalah orang yang akan mewariskan surga Firdaus. Aduh, dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Adalah engkau kepada aku, sembahlah aku, tauhidkanlah aku, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dirikan salat untuk mengingat Allah. Dirikan salat, karena salat merupakan yang pertama ditanya nanti pada hari kiamat. Sedangkan ciri-ciri orang yang beriman, bagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian walladzina hum 'ala salatihim, kemudian walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan di ayat lanjutannya walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun.
Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Artinya, sesungguhnya telah berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauhkan sifat yang lagwi, orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang menjaga kehormatan mereka, kecuali kepada istri atau kepada hamba mereka, sesungguhnya mereka tidak tercela. Dan barang siapa yang mencari selain itu, maka mereka termasuk orang-orang yang melewati batas. Dan orang-orang yang selalu menjaga amanah dan janji mereka. Dan mereka selalu menjaga salat-salat mereka. Mereka adalah orang-orang yang akan mewariskan. Yaitu mereka akan mewariskan Firdaus. Jannah Firdaus. Dan mereka akan kekal dalam jannah itu. Kita harus usahakan bahwa kita termasuk orang-orang yang selalu mengerjakan salat. Kita sembah Allah. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita hitung nikmat Allah tidak akan dapat kita hitung. Kita syukuri nikmat Allah. Di antara dengan mensyukuri nikmat Allah kita melaksanakan salat. Kita tegakkan salat. Kita jaga salat yang 5 waktu. Kita kerjakan tepat pada waktunya. Kita kerjakan dengan tepat pada waktunya. Kita kerjakan dengan berjamaah. Bagi laki-laki berjamaah di masjid. Bagi perempuan dia mengerjakan di rumah. Ini sudah peraturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus kita kerjakan dengan khusyuk salat ini. Tidak boleh kita ini mengerjakan dengan malas-malas atau dengan ria memamerkan salat kita kepada orang lain. Tidak boleh. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam salatnya, baik tentang fi'liyah salatnya itu sendiri dalam menegakkan maupun dalam hal yang lainnya. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa salat yang 5 waktu itu merupakan pensuci bagi kita. Rasulullah dalam satu hadis yang artinya kurang lebih begini, tahukah kalian apabila di dekat pintu rumah kalian terdapat sebuah sungai dan kalian mandi 5 kali sehari, apakah badan kalian masih kotor? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Nabi bersabda lagi, begitulah keadaannya salat yang 5 waktu sehari semalam. Allah menghapuskan dosa-dosa manusia dengan salat itu. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan perlu kita pahami lagi bahwasanya salat ini merupakan pembeda. Dalam hadis Nabi bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat." Jadi antara seseorang dengan kekafiran meninggalkan salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau seandainya seorang muslim meninggalkan salat, dia sudah masuk ke jurang kekufuran. Akan membawa dia kepada kekufuran. Dia akan hancur dengan sebab dia meninggalkan salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menganjurkan kita dengan kita berwudu, kemudian kita mengerjakan salat sempurna, maka akan dihapuskan dosa kita. Kita wudu secara sempurna. Rasulullah bersabda, "An Uqbah bin Amir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma shalla rak'ataini yuqbilu 'alaihima biqalbihi wa wajhihi, wajabat lahul jannah." Rawahu An-Nasa'i wa sahhahahu Al-Albani fi Sahih Jami' As-Saghir. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu dengan baik, kemudian salat 2 rakaat dengan baik, ikhlas sepenuh hati, maka ia kelak akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Albani dalam kitabnya Sahih Jami' As-Saghir. Tentang caranya
Insya Allah saya akan bicarakan tersendiri tentang cara bagaimana berwudu yang benar menurut contoh Rasulullah, sifat wudu Nabi itu bagaimana, tentang sholat wudu bagaimana. Insya Allah saya akan terangkan pada lain waktu. Tapi yang penting bagi kita sekarang bagaimana kita mengerjakan salat itu. Kita kerjakan dulu tepat pada waktunya. Kita kerjakan dengan berjamaah, jangan kita lalai. Subuhnya kita tepat pada waktunya kita bangun. Zuhur kita kerjakan demikian juga. Asar, maghrib, isya. Dan ini merupakan amal-amal yang baik. Pada waktu Ibnu Mas'ud bertanya, ayyul a'mali afdal? Amal yang mana saja yang baik ya Rasulullah? Disebutkan oleh Rasulullah, as-salatu fi waqtiha. Salat pada waktunya. Kemudian jihad, kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Kemudian setelah kita bicarakan tentang masalah keutamaan salat, kita usahakan pula salat yang kita sudah tegakkan ini harus mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Salat yang kita kerjakan ini harus berusaha salat ini mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah kita kerjakan salat, kita tegakkan salat, kemudian kita suruh juga keluarga kita untuk salat. Kita jaga keluarga kita. Maka sekarang kita akan bahas bagaimana kita mendidik anak kita. Karena masalah pendidikan terhadap anak ini banyak sekali orang melalaikan masalah pendidikan terhadap anak-anak. Dia sibuk dengan dunia, dia sibuk dengan maisha, mencari kehidupan. Kadang-kadang ibunya pun sibuk keluar rumah. Dia meninggalkan anak-anaknya. Padahal anak-anak ini merupakan generasi yang akan meneruskan kita. Anak-anak ini yang akan mendoakan kita. Anak-anak ini pula yang nantinya dapat membantu kita dalam kehidupan di dunia. Kemudian di akhirat juga dia akan mendoakan kita. Kalau kita sudah meninggal, dia akan mendoakan kita. Maka harus kita menaruh perhatian penuh terhadap pendidikan anak-anak. Karena sekarang ini orang-orang Yahudi dan Nasara berusaha untuk menghancurkan pendidikan anak-anak kita dengan berbagai cara. Maka kita berusaha mendidik anak kita. Kita perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim. Surah yang ke-66 ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bakarannya adalah waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu, yang di atasnya ada malaikat-malaikat yang bengis dan kejam, yang mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam menafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ali mengatakan, alimu anfusakumul khair, alimu anfusakum wa ahlikumul khair wa adibuhum. Ajarkan diri kamu dan keluarga kamu kebaikan dan ajarkan adab kepada mereka. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, seorang ibu, seorang bapak, orang tua, guru, mereka bertanggung jawab di depan Allah. Mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap pendidikan generasi muda. Jika pendidikan mereka baik, maka berbahagialah generasi tersebut di dunia dan di akhirat. Tapi jika mereka mengabaikan pendidikan, maka sengsaralah generasi tersebut. Dan beban dosa berada pada tanggung jawab orang tua, tanggung jawab ibu, tanggung jawab bapak, tanggung jawab guru, tanggung jawab ustaz. Jadi harus kita mencurahkan perhatian kita terhadap pendidikan anak-anak ini. Setelah kita mengenal Islam, kita beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, kita mengerjakan salat, maka perhatikan soal anak-anak ini. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih.
Setiap orang di antara kamu adalah pemimpin. Dan masing-masing bertanggung jawab terhadap pimpinannya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap pimpinan kita. Kita bertanggung jawab terhadap istri kita dan anak kita. Kita harus didik mereka. Kita wajib menyampaikan. Kalau seandainya kita ini sudah melaksanakan syariat Islam, kita sampaikan kepada istri kita. Kita sampaikan kepada anak kita, itu kewajiban. Kalau kita biarkan tidak memberikan nasihat, kita berdosa. Yang sekarang ini banyak terjadi. Kehidupan cuma maisha saja. Dia pulang dari kantor, pulang kerja, pulang safar, cuma hanya memberikan maisha, hasil dari kerja itu gaji kepada istrinya, ratib atau mukafah kepada istrinya, kepada anaknya, tapi tidak pernah ditanyakan bagaimana tentang salatnya, bagaimana beribadah kepada Allah, tentang Quran, bagaimana bacaannya, bagaimana perbuatan dia dengan tetangga, bagaimana sikap dalam rumah tangga dan lain-lain. Dia tidak tanyakan. Kadang-kadang dia cuma hanya bersenang-senang kepada istrinya. Ini tidak dibolehkan dalam Islam, cuma hanya begini saja dalam hidup. Ingat, dengan kita mengingatkan istri kita, mengingatkan anak kita, mengingatkan kepada tetangga, ini merupakan adalah modal yang artinya kita mendapat kebahagiaan dari pendidikan itu, kita pun dapat ganjaran. Dan kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadz yang mengajarkan yang hak, mengajarkan Quran sunnah kepada anak-anak, itu ganjarannya besar. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, yang sabdanya juga kepada semua manusia. Rasulullah bersabda, "Fa wallahi la ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, bahwa engkau memberikan petunjuk kepada seseorang, jadi Allah memberikan petunjuk dengan perantaraan engkau. Jadi Allah memberikan petunjuk dengan perantaraan engkau, itu lebih baik bagimu daripada kekayaan yang banyak, daripada anak-anak unta yang merah sebagai kebanggaan bagi orang-orang Arab itu. Itu lebih baik. Lebih baik kita menunjuki orang daripada kita mempunyai unta-unta yang merah. Dan ingat juga, dengan kita mendidik anak, bahwa anak ini akan terus mendoakan kita. Semua yang kita miliki hari ini tidak akan bisa kita bawa. Yang kita miliki hari ini, yang kita cari, uang yang kita cari, semangat dari mulai pagi sampai malam, setiap hari begitu, dari malam sampai pagi, terus begitu. Itu belum tentu akan membahagiakan kita, menolong kita dari siksa Allah. Tapi kalau seandainya kita curahkan harta kita untuk sedekah, zakat, wakaf, kemudian waktu kita bagi juga untuk mendidik anak kita, ini akan membahagiakan kita. Sebab Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah." Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, jika seorang mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Jadi anak saleh yang mendoakan. Kebanyakan orang setelah meninggal sibuk, baru dia ingin berbakti kepada orang tua. Kemudian mengirimkan ini, pahala. Tidak, dengan kita mendidik anak itu. Kemudian si anak mendoakan kita, insya Allah doa anak yang saleh ini akan makbul. Bagaimana diriwayatkan dalam satu hadis, ada orang tua yang dihapus dosa-dosanya dengan sebab istighfar anaknya. Seorang tua banyak dosanya, kemudian dia meninggal, si anak terus minta ampun kepada Allah, diampunkan oleh Allah. Ini, maka perhatikan pendidikan anak-anak, jangan kita tinggalkan. Usahakan dalam pendidikan itu, ajarkan dari mulai kecil anak-anak ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanamkan rasa cinta dan iman kepada Allah dalam hati mereka, karena Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menolong. Berikan kabar gembira kepada mereka bahwa kalau seandainya mereka berbuat baik, mereka akan dapat surga dengan salat, puasa, taat kepada orang tua, atau melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah. Tetapi kalau seandainya mereka berbuat maksiat, durhaka, membenci Allah, maka mereka akan masuk dalam neraka. Ingatkan kepada mereka. Ajarkan anak-anak pula untuk memohon pertolongan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda kepada keponakannya, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Rasulullah bersabda kepada misanannya, "Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah.
Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah SWT. Usahakan. Jadi tentang pendidikan anak-anak ini, kita mulai dari mencintai Allah. Ajarkan kalimat-kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah agar dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Kemudian ajarkan salat. Ajarkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum as-salah idza balagu sab'an, wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran, wa farriqu bainahum fil madaji'." Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah salat kepada anak-anak kamu ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Mereka belum salat, pukul mereka. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Rasulullah mengajarkan. Setelah kalimat tauhid diajarkan kepada anak, yang kedua masalah salat ajarkan kepada mereka. Ajarkan salat. Tentunya kalau kita ingin mengajarkan salat, kita juga harus belajar tentang salat yang benar. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, tentang masalah ini insyaallah kapan-kapan saya akan sampaikan bagaimana cara salat menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau 10 tahun belum mau salat juga, pukul. Jadi sekarang sifat kita kepada anak-anak yang masih kecil anjurkan supaya mereka salat 5 waktu itu. Kalau belum mau salat, pukul. Dan pukul dalam artian benar pukul. Yang menyuruh as-sadiqul masduq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh pukul. Dan kita nggak perlu lagi kasihan kepada anak kita, karena Rasulullah yang suruh. Ada hikmahnya. Dengan dipukul itu, mudah-mudahan dia sadar. Apakah subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya, pukul. Jadi jangan kita sayang kesian si anak baru tidur jam 2 malam, masa bangun. Bangunkan, biasakan mereka untuk salat. Tidak ada istilah kasihan. Kalau kita kesian dari sekarang, kita akan rugi nantinya. Kalau si anak ini sudah malas salat kemudian dia meninggalkan salat, kita rugi. Apa yang kita akan bawa di hadapan Allah SWT? Siapa lagi akan menolong kita di saat kita sudah tertanam di dalam kubur? Tidak ada lagi yang menolong kita kecuali amal kita. Amal kita dan doa anak yang saleh. Kalau kita tidak keras dari sekarang, tidak perhatikan anak kita akan rugi. Dunia kita sudah sengsara dalam keadaan miskin, fakir begini. Kemudian akhirat lagi kita rugi, naudzubillah. Didik anak itu. Kemudian pisahkan tempat tidurnya antara anak laki dan anak perempuan, pisahkan. Usahakan. Pisahkan. Tidak boleh jadi satu. Ini begitu ajaran Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, yang ketiga, ajarkan juga tentang masalah Quran. Ajarkan membaca Al-Quran. Jadi jangan kita biarkan mereka tidak mengerti tentang Al-Quran. Wajib kita ajarkan anak kita Al-Quran. Dia harus bisa membaca Al-Quran dari mulai kecil, harus bisa membaca Al-Quran. Dari mulai umur berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun harus bisa dia membaca alif ba ta sampai ya. Kemudian menyambung huruf, kemudian membaca Al-Quran mulai dari surah-surah yang pendek juz amma. Ya harus diusahakan. Itu tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Jadi tidak bisa orang tua diam dalam masalah yang seperti ini. Harus diajarkan tanggung jawab. Rugi bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian kalau sampai anak kita tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana dia akan memahami isi Al-Quran? Bagaimana dia akan mengamalkan Al-Quran? Rugi kita kalau sampai kita tidak ajarkan dari sekarang. Tanggung jawab. Waktu kita banyak juga, kita bagi waktu. Kemudian yang keempat, setelah kita ajarkan tentang baca Al-Quran, kita mulai dari surah Al-Fatihah, surah-surah yang pendek, hafalkan bacaan-bacaan dalam sholat, biasakan mereka. Demikian. Usahakan. Kalau tidak, kita harus kirim surat kepada keluarga kita agar mereka diajarkan secepat mungkin. Karena bahasa-bahasa yang lain bisa diajarkan dalam tempo 2 pekan atau sebulan. Kenapa untuk baca Al-Quran tidak bisa? Harus kita pentingkan Al-Quran. Karena dia pedoman hidup kita. Kalau seandainya kita Al-Quran jadikan di depan kita, dia akan menuntun kita ke jalan yang baik. Tapi kalau seandainya kita kebelakangkan Al-Quran, kita tidak pedulikan, maka kita akan dibawa ke dalam neraka. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian yang keempat, peringatkan anak-anak untuk tidak melakukan kekufuran. Tidak mencerca, tidak melaknat orang dengan berbicara yang jelek. Ajarkan mereka dengan cara lemah lembut. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat kufur. Bicara-bicara yang jelek atau melaknat. Ya tentunya bisanya anak melakukan yang demikian ini kalau ada contoh dari orang tuanya.
Jaga omongan kita kepada depan mereka. Kita harus jadi contoh depan mereka. Kemudian yang kelima, peringatkan juga anak-anak, jangan mereka main judi. Jangan mereka main dingdong. Jangan mereka main kartu yang tidak bermanfaat. Yang jelas semuanya itu akan membawa kepada maisir, kepada judi. Banyak hal-hal yang bermanfaat. Tapi kenapa itu yang dikerjakan? Semua itu akan mendorong pada perjudian. Dan itu akan merugikan diri, harta, dan waktu. Serta kadang-kadang juga menghilangkan salat mereka. Mereka tinggalkan salat demi yang demikian itu. Di dalam kita memberikan mainan juga harus kita pilih. Mainan yang betul-betul mendidik. Bukan sembarang mainan. Yang dengan mainan itu dia lalai dari taat kepada Allah. Kemudian yang keenam, larang anak-anak membaca majalah, gambar-gambar yang porno, cerita-cerita komik, persilatan atau cerita seksualitas dan lain-lain. Larang mereka. Larang juga mereka pergi ke film-film, nonton di bioskop, atau lihat layar tancap, atau video yang jelas mengumbar hawa nafsu. Karena itu bahaya bagi akhlak dan masa depan si anak-anak ini. Banyak sudah data yang menunjukkan anak-anak SD berzina dengan sama anak SD. Kemudian anak SMP begitu juga, anak SMA lebih banyak lagi. Ini sudah banyak data di berbagai tempat. Di Indonesia sudah banyak yang demikian itu. Lebih-lebih di luar negeri jangan ditanya lagi. Jadi ini kita larang. Karena majalah-majalah tidak bermanfaat bagi dia. Ada majalah-majalah anak-anak yang memang dihususkan untuk anak-anak seperti Anak Saleh atau Sahabat atau majalah-majalah yang lain yang sedang diusahakan oleh beberapa saudara kita agar itu cocok untuk anak-anak. Itu kita beli. Majalah Sahabat atau majalah Anak Saleh, meskipun belum sempurna dalam artian mencerminkan Islam, tapi dibandingkan dengan dia membeli majalah yang lain atau majalah bobo yang jelas dari Nasara, dari orang Kristen, atau majalah-majalah yang merusak, kita belikan yang bermanfaat. Belikan juga buku-buku yang bermanfaat. Kalau tidak majalah, ya buku-buku yang bermanfaat. Yang tentunya kita tanyakan kepada orang yang mengerti, buku-buku mana saja yang bermanfaat. Sehingga kita memberikan bekal kepada si anak. Kemudian yang ketujuh, larang anak itu merokok. Dan berikan pengertian kepada mereka. Karena semua dokter, baik muslim maupun kafir, sudah sepakat tentang berbahayanya rokok itu. Menyebabkan rusak badan, menyebabkan kanker, merusak gigi, baunya tidak enak, merusak dada dan tidak ada faedahnya. Nah, tentang masalah ini memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi yang terbanyak ulama mengatakan haram tentang masalah rokok ini. Nah, kita harus hati-hati terhadap yang seperti ini. Jangan kita anggap gampang. Tidak mungkin semudah itu ulama mengeluarkan fatwa atau berijtihad. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Tentunya ulama yang benar, yang mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis Nabi. Ya ulama-ulama yang seperti ini yang kita dengar fatwanya. Dan banyak buku-buku yang menerangkan tentang itu. Di Indonesia juga sudah banyak yang menerangkan. Di Saudi, di Timur Tengah juga banyak buku-buku yang menerangkan tentang masalah itu. Tentang haramnya rokok, tentang tidak bermanfaatnya rokok. Dan tidak ada manfaat sama sekali. Dan kita sebagai seorang muslim kita harus tinggalkan yang tidak bermanfaat itu. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan seorang Islam itu yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Dia harus tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Tinggalkan yang tidak bermanfaat itu. Jadi usahakan kita tinggalkan. Kalau seandainya kita melarang anak kita merokok, sedangkan kita merokok, bagaimana uswah contoh kita? Dan tidak bisa membawa apa-apa. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya dengan rokok itu pikiran tenang, itu bohong. Khayalan-khayalan yang semu yang seperti itu. Dengan kita tenang, kemudian kita bisa melakukan ini pekerjaan, itu bohong. Bohong. Yakin kalau tanya fitrah hatinya yang suci itu, dia akan jawab tidak benar. Sementara saja yang demikian semu. Kita kalau tinjau dari segi akidah, kalau kita bergantung kepada rokok, saya nggak bisa hidup tanpa rokok, berarti kita sudah syirik. Sudah nggak benar. Kita bergantung hidup kita kepada rokok, tidak boleh.
Ini salah. Kadang-kadang orang mengatakan karena emosi, karena hawa nafsu, saya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Ini nggak benar cara yang seperti ini. Ini yang bahaya. Ini omongan-omongan yang beracun, yang justru akan menghancurkan hati dia. Dari segi agama sudah tidak benar. Dari segi ekonomi tidak ada manfaat sama sekali. Kita hamburkan uang. Padahal kalau kita infakkan, insya Allah jadi celengan kita di surga. Kita tolong kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang perlu kita bantu. Fuqara wal masakin, saudara-saudara kita yang miskin banyak. Kita kumpulkan. Kalau sehari kita merokok 100 rupiah atau 500 rupiah, kita kumpulkan uang rokok itu, kita infakkan, kita sedekahkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Kemudian juga dari segi ekonomi kita kalah. Karena yang produksi jelas bukan orang Islam. Kaum Nasara, Yahudi, orang-orang Cina, orang-orang kafir yang memproduksi ini. Kalau seandainya kita membeli, berarti kita membantu mereka. Dan banyak lagi yang lain. Jadi kita harus contohkan yang baik. Tinggalkan rokok ini, tidak ada manfaatnya. Kalau masih penasaran, baca buku-buku tentang masalah ini, banyak yang terbit. Baik yang berbahasa Arab, berbahasa Indonesia, atau berbahasa Inggris. Tentang masalah ini yang menerangkan tentang tidak bermanfaatnya. Orang Kristen juga banyak sekarang yang meninggalkan rokok. Kenapa kita orang Islam tidak mau meninggalkan itu? Jadi kalau kita menyuruh anak kita untuk tidak merokok, kita pun mulai hari ini berhenti. Perhatikan itu. Kemudian yang ke-8, biasakan anak-anak berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan. Jadi jangan sampai mereka berbohong. Jangan sampai mereka berbohong. Kita juga usahakan jangan bergurau dengan mereka. Kita berbohong tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Kemudian yang ke-9, janganlah kita memberikan makan kepada anak kita dari uang yang haram. Seperti uang sogok, uang riba, hasil curian, penipuan. Karena yang demikian itu akan menyebabkan kesengsaraan, kedurhakaan, dan akan mendorong mereka untuk berbuat maksiat. Perhatikan ya. Jadi jangan kita berikan kepada anak kita dari yang haram. Kalau timbul dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi orang yang makan harta yang haram itu. Dan mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan dia makan yang haram, dia akan rusak kehidupannya nanti. Kita rugi. Lebih baik kita mencari uang yang sedikit, dapat sedikit, yang mencukupi kehidupan kita, itu lebih baik. Kalau itu halal, itu lebih baik daripada kita banyak tapi itu haram. Kemudian yang ke-10, kita perhatikan, janganlah kita doakan anak itu dengan kerusakan di saat kita marah. Doakan yang baik kepada si anak. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kamu. Aslahakallah, dan Allah membereskan urusan kamu. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang baik. Jangan di saat kita marah kita laknat mereka. Dengan laknat-laknat, dengan kita katakan syaitan atau yang lain. Tidak boleh. Yang demikian haram. Dan doa orang tua dikabulkan kalau dia mendoakan anaknya. Hati-hati. Itu berbahaya. Kita doakan mereka. Semoga Allah memperbaiki kamu. Kita doakan. Di saat kita marah kita doakan. Jadi bukannya kita ini mendoakan dengan doa yang jelek. Jangan, tidak boleh. Itu berbahaya. Kemudian yang ke-11, peringatkan anak-anak untuk tidak melakukan perbuatan yang syirik. Jadi kalau tadi yang pertama saya ingatkan bahwa kita usahakan anak itu agar dia bertauhid kepada Allah. Ajarkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian yang terakhir, tidak kepada Allah tapi kepada wali-wali, pada kuburan. Ini akan membatalkan amal-amal kita. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau berbuat syirik, insya Allah akan batalkan amal-amal kamu. Kemudian kalau itu sudah kita ajarkan kepada anak laki-laki dan kepada anak perempuan, dan kepada anak perempuan juga ada yang perlu kita tambahkan, yaitu masalah menutup aurat. Pada istri kita, anak kita yang perempuan, usahakan mereka memakai jilbab. Usahakan, dibiasakan mereka sejak mereka haid. Jika berumur 10 tahun si anak ini, anak-anak perempuan ini dibiasakan untuk pakai jilbab. Biasakan begitu. Memang awal-awal malu dan banyak yang mencela, tapi biasakan seperti itu. Agar mereka nanti terbiasa sampai dia dewasa. Dan yang begini merupakan benteng bagi kita nantinya. Si anaknya akan terpelihara. Dan tentang ayat yang menyuruh, sudah disebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 59. Jelas nasnya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurar rahima." Wahai Nabi,
Katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, kaum mukmin semuanya yang ada di dunia ini. Ingatkan mereka, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Dan Allah melarang wanita bertingkah laku di luar dengan terbuka pakaiannya, terlihat dadanya, terlihat lehernya, terlihat rambutnya, terlihat betisnya, terlihat pahanya. Tidak boleh. Allah sudah mengingatkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 33. Diwasiatkan, peringatkan. Kalau seandainya kita sedang dalam safar jauh di luar negeri, kirimkan surat. Ingatkan istri kita agar dia memakai pakaian yang sesuai menurut syariat Islam. Pakaian wanita yang sesuai dengan syariat Islam. Usahakan agar mereka itu menjauhkan pakaian-pakaian yang sempit seperti celana yang sempit, atau memanjangkan kuku, atau mereka berpakaian menyerupai laki-laki pakai kaos. Itu ingatkan. Ini terhadap wanita. Jadi yang ke-12 terhadap para wanita itu harus diingatkan anak-anak kita yang perempuan agar mereka memakai busana muslimah. Kemudian juga tentang masalah akhlak dan adab, tentang sopan santun, akhlak kita ajarkan. Jadi yang ke-13, biasakan anak kita untuk menggunakan tangan kanan ketika mengambil, memberi, ketika makan, minum, menulis. Usahakan, karena ini ada hadisnya dan Nabi senang berkanan. Jadi yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa Nabi SAW senang berkanan. Yuhibbu fi tana'ulihi, ketika memakai sandal, ketika memakai pakaian, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam semua urusannya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Dan dalam masalah makan juga Nabi ajarkan. Nabi mengatakan kepada seorang anak, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, hendaklah kamu baca bismillah kalau makan. Gunakan tangan kanan dan makan dari yang dekat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan imam yang lainnya. Kemudian yang ke-13, yang ke-14, biasakan anak untuk selalu menjaga kebersihan, memotong kukunya, kemudian beristinja, ketika buang air kecil, buang air besar, usahakan agar dia bisa membersihkan diri. Kemudian yang ke-15, adalah berlemah lembut dan memberi nasihat kepada mereka. Usahakan jangan kita suka paparkan kesalahan mereka di depan orang banyak. Itu anak kita. Kesalahan anak kita merupakan kesalahan kita. Jadi jangan kita beberkan kesalahan anak kita di depan orang lain. Anak kita adalah merupakan didikan kita, ajaran kita. Kalau seandainya dia jelek, dia salah, itu merupakan salah kita. Jadi jangan kita beberkan di depan orang lain. Di depan teman-teman kita jangan. Tutupi kekurangannya. Kemudian yang ke-16 ini biasakan anak itu untuk menjawab azan apabila mendengar azan. Matikan TV, tinggalkan TV yang tidak bermanfaat, matikan. Biasakan dia mendengarkan azan, menjawab azan, kemudian sholat berjamaah. Setelah menjawab azan, kemudian ajarkan doa azan. Bagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan, apabila sudah dikumandangkan azan, bacalah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, Rabb yang mempunyai panggilan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikan kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji yang kau telah janjikan kepadanya. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Kita ajarkan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Cukup, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Kalau kita mau tambah dengan Allahumma shalli ala Muhammad, jangan ditambah-tambah lagi. Cukup, ini ringan bagi anak-anak.
Itu kemudian usahakan juga yang terakhir terhadap anak-anak ini, yaitu yang ke-16, biasakan mereka untuk bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik. Lihat teman-temannya, jangan sampai sekali-kali dia bergaul dengan orang kafir atau anak-anak Kristen atau anak-anak yang bejat akhlaknya. Perhatikan ini, perhatikan, dan kita ingatkan langsung kepada ibunya atau langsung kepada si anak, atau kalau kita jauh kita kirimkan surat, kita ingatkan jangan sampai pergaulan dia bersama anak-anak yang jahat, yang bejat akhlaknya, yang rusak moralnya. Jangan. Itu ajarkan kepada mereka. Jadi jangan sampai dia bergaul dengan anak-anak yang jelek akhlaknya. Nabi anjurkan untuk bergaul dengan yang baik. Karena seorang anak itu selalu meniru temannya. Biasaan, tabiat manusia selalu meniru. Kalau temannya baik, dia akan tiru baik. Tapi kalau temannya jelek, dia akan meniru jelek. Perhatikan yang seperti ini. Jangankan anak kecil, manusia secara umum, kita atau ibu-ibu bapak kadang-kadang suka niru orang lain. Apalagi anak kecil yang selalu meniru. Kemudian yang ke-17, yang ke-16, yang ke-17 adalah memberikan salam. Jadi usahakan si anak ini, biasakan kalau dia bertemu dengan kawannya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu. Masuk ke rumah biasakan. Jadi kalau masuk ke rumah tidak salam, suruh keluar lagi agar dia biasa mengucapkan salam. Kalau belum bisa diajarkan, biasakan begini. Ini rumah tangga muslim. Selalu memberikan salam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke rumah, pulang sekolah, pulang ngaji, pulang dari madrasah, hidupkan rumah tangga muslim. Kemudian juga kepada bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ada kewajiban setelah kita menegakkan salat, mengajarkan anak, juga kita disuruh oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua. Kita dulu, kalau orang tua kita masih hidup, kita berbakti kepada orang tua. Kemudian anak itu juga diajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Banyak sekali bimbingan dari para ulama, dari ayat-ayat dan hadis Nabi, kemudian nasihat-nasihat para ulama agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan agar jangan kamu menyembah melainkan hanya kepada Allah saja, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ayat-ayat yang lain disuruh kita berbakti kepada orang tua. Di antaranya ada beberapa pesan dan nasihat dari para ulama. Yang pertama, nasihat mereka itu kita usahakan kalau kita berbicara kepada kedua orang tua dengan sopan santun. Jangan berkata Quran melarang dalam surah Bani Israel, surah Al-Israel. Di ayat 23-24 dikatakan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uff, jangan berkata kepada keduanya dengan kata-kata kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, mengejek, mencaci, memaki atau menengking, tidak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Kemudian yang kedua, taati orang tuamu selama dia tidak dalam perbuatan maksiat, taati. Jadi saya nasihati kepada diri saya, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari, pada anak-anak muda, anak-anak kecil, usahakan selalu taat kepada orang tua, karena Allah dan Rasul yang menyuruh demikian. Kemudian yang ketiga, berlakulah lemah lembut kepada orang tua. Jangan bermuka masam, jangan menengking, jangan marah kepada mereka. Berlaku lemah lembutlah, harus sabar. Kemudian yang keempat, jaga nama baik mereka, jaga kehormatan, jaga harta benda orang tua. Usahakan kalau kita mengambil sesuatu izin kepada orang tua. Tapi kalau orang tua mengambil sesuatu kepada kita, tidak perlu izin. Karena Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Tapi kalau kita kepada orang tua, usahakan kita izin. Kemudian yang kelima, lakukan hal-hal yang dapat meringankan kedua orang tua kita. Bantu orang tua kita, karena orang tua kita sudah capek, sudah lelah, sudah letih mendidik kita. Dari mulai sejak kita lahir sampai kita dewasa, menyekolahkan kita, memberikan makan dan minum kepada kita. Maka pantas kalau kita membantu orang tua kita. Usahakan. Kemudian yang keenam, musyawarah dalam masalah pekerjaan. Dalam masalah yang lain-lain, kita usahakan musyawarah. Dalam masalah yang besar, usahakan musyawarah dengan orang tua kita. Kemudian yang ketujuh,
Kita usahakan penuhi panggilan orang tua. Apabila orang tua kita memanggil kita, kita usahakan. Jadi kalau seandainya kita ada di satu tempat orang tua kita panggil, segera datang. Kalau memang tempat itu dapat dijangkau dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang cepat, segera kita datang. Kemudian juga yang ke-8, hormati sanak kerabat, famili orang tua kita hormati. Baik ketika orang tua kita masih hidup maupun ketika orang tua mati. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, ini ada keterangan dari Rasulullah SAW tentang masalah ini. Kemudian yang ke-9, kita jangan bantah mereka, jangan persalahkan mereka, tapi usahakan kita menjelaskan hal-hal yang belum dipahami oleh orang tua dengan penjelasan yang benar. Kalau seandainya dia belum bisa paham, kita terangkan pada waktu yang lain agar bisa dia memahaminya. Kemudian yang ke-10, jangan bantah perintah mereka, jangan keraskan suara kita, dengarkan pembicaraannya. Jangan kita potong pembicaraan orang tua kita. Usahakan yang demikian itu. Kemudian yang ke-11, bantulah ibu kita, bantulah ayah kita. Yang ke-13, jangan kita pergi melainkan sudah kita minta izin kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya, usahakan kita hormati orang tua kita, jangan sampai kita berlaku sombong, berlaku congkak atau yang lain-lain. Banyak hal-hal yang dinasihati oleh para ulama. Jadi kalau kita punya harta juga, jangan kita kikir, jangan kita bakhil, jangan kita pelit. Berikan kepada orang tua kita. Kalau kita berikan kepada istri kita, orang tua juga kita berikan kalau memang uang kita lebih. Perbanyaklah kunjungan kepada mereka. Jadi usahakan juga kita melakukan kunjungan kepada orang tua kita, memberikan hadiah, sampaikan terima kasih atas pendidikan dan jerih payah mereka. Kita usahakan. Jadi kalau kita ada waktu silaturahmi, kalau tidak bisa setiap pekan, setiap 2 pekan, sebulan sekali, kita harus usahakan silaturahmi kepada orang tua kita. Kalau kita di negeri yang lain yang tidak mungkin kita kunjungi orang tua kita, ya silaturahmi dengan surat. Harus kita usahakan. Karena biar bagaimanapun juga, meskipun kita sudah sebagai orang tua, sudah punya anak, sudah punya cucu, orang tua kita yang masih hidup itu kadang-kadang masih terus dia mengingat anaknya. Dia ingat kepada kita. Dia ingat di saat kita sakit, di saat kita susah, dia selalu ingat. Perhatiannya luar biasa. Tidak bisa lepas. Yang namanya orang tua yang mengandung kita, melahirkan, kemudian dia mengurus kita, mendidik, tidak mungkin akan lupa kepada kita. Meskipun kadang-kadang kita sebagai anak lupa, na'udzubillah. Kadang-kadang kita sudah punya istri, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, kita lupa. Padahal orang tua kita masih ada yang harus kita kunjungi, kita silaturahmi. Kita usahakan, dan kita juga berusaha mendoakan orang tua. Jangan kita lupakan mendoakan orang tua dengan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunlah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku ketika aku masih kecil. Biasakan yang demikian ini. Banyak sekali diterangkan oleh para ulama tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua, masalah adat kepada orang tua, hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak kepada orang tuanya. Dan ini ada pembahasan tersendiri yang dibahas oleh para ulama tentang masalah berbakti kepada orang tua. Jadi kita harus berusaha bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Nanti insya Allah kalau seandainya kita berbakti kepada kedua orang tua kita taat kepada orang tua kita melakukan perbuatan baik, insya Allah anak kita pun akan melakukan seperti itu kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua, anak kita pun akan selalu berbuat baik pada kita. Kita ingat perjuangan orang tua kita melahirkan kita, susahnya luar biasa. Orang tua kita, bapak kita mencarikan makan, mencari maisha untuk kehidupan kita, untuk berobat di saat kita sakit dan lain-lain. Kita ingat itu. Dan banyak sekali saya katakan ayat, hadis dan keterangan para ulama tentang masalah ini. Kemudian setelah itu juga, setelah kita berbicara tentang masalah berbakti kepada orang tua, setelah orang tua berusaha mendidik anak, kewajiban seorang ayah kepada anaknya, kemudian kita kepada orang tua kita disuruh oleh Allah SWT sesama kaum muslimin harus bersaudara. Kita bersatu, saling tolong menolong. Tidak boleh kita ini merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Banyak sekali perintah-perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita untuk selalu bersaudara antara satu dengan yang lainnya.
Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tahassasu wa la tanafasu wa la tajassasu wa la tanajashu wa la tahajaru wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakum al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim kullu al-muslim 'ala al-muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu wa iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna aqdabul hadits inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim wal Bukhari wa ghairuhuma. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu saling menghasut, janganlah kamu saling membenci, janganlah saling mengintip rahasia, mencari rahasia, saling bersaing, saling mencari keburukan. Janganlah saling menawar lebih tinggi dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan. Jangan jual beli yang satu mengganggu jual beli yang lainnya. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, sebagaimana yang kalian menjadi hamba-hamba Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh menganiaya, tidak boleh menelantarkan, dan tidak boleh menghina. Takwa itu di sini. Nabi menunjuk ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Cukuplah merupakan kejelekan seseorang apabila menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hati-hatilah bersangka buruk, karena sesungguhnya bersangka buruk adalah omongan yang paling dusta. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan hartamu, tetapi Ia melihat hati dan perbuatan kamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Bukhari meriwayatkan lebih banyak lagi. Jadi ada beberapa jalan hadis ini sehingga dikumpulkan menjadi satu tentang persaudaraan. Jadi kita sesama muslim dengan muslim lainnya harus bersaudara. Muslimah dengan muslimah lainnya berusaha untuk saling bersaudara. Jangan kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Kita usahakan kita berpadu. Setelah kita menjadi seorang muslim, bertauhid kepada Allah, menegakkan salat, sebagai orang tua yang baik, sebagai anak yang baik, kita juga menjadi seorang muslim yang baik dalam bersaudara. Kita dengan saudara kita harus baik. Jangan saling bermusuhan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara kita, kita saling memaafkan. Maafkan di antara kita. Kalau ada kekeliruan-kekeliruan yang sedikit, kita usahakan maafkan. Jangan terlalu kita ambil hati. Jangan sampai kita simpan, sampai kita dendam. Jangan. Ini akan membuat kita ini semakin lemah. Umat Islam semakin lemah, semakin jauh. Jadi kesalahan-kesalahan yang sifatnya kecil kita maafkan. Tapi kesalahan yang sifatnya besar, berkaitan dengan masalah akidah, kita wajib mengingatkan agar dia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dan ingat bahwa di antara sebab-sebab kemenangan Islam, di antara sebab-sebab kemenangan Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia mengirimkan utusan di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Persia, beliau menulis pesan yang isinya sebagai berikut, yaitu yang pertama takwa kepada Allah, yaitu hendaknya selalu bertakwa kepada Allah, sebab takwa adalah senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan musuh serta siasat perang yang paling hebat. Takwa, bertakwa kepada Allah, selalu takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala bentuk perbuatan maksiat, yang kecil maupun yang besar, karena maksiat ini akan menghancurkan kita. Jadi maksiat, perbuatan dosa dan maksiat menghancurkan kita, yaitu mempengaruhi hati, merusak hati. Kalau hati sudah rusak, rusaklah seluruh tubuh kita. Itu maksiat. Jauhkan perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, Umar berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, selalu meminta pertolongan kepada Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Dengan pertolongan kepada Allah itu, insya Allah
Islam ini akan menang dan jaya. Selalu Nabi SAW berdoa agar Islam ini menang. Dan dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kita akui dulu dosa kita, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dhunubana wa israfana fi amrina, perlewatan batas kami dalam urusan kami. Kemudian setelah itu, wansurna 'alal qaumil kafirin. Tegakkan kaki kami dan tolonglah kami terhadap orang. Dan yang terakhir, sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan ini, saya ingin menyampaikan juga, saya ingatkan untuk diri saya, kepada bapak, ibu-ibu, saudari-saudari, saudara-saudara, dan kaum muslimin seluruhnya, tentang satu masalah yang sering ditanyakan, dan masih umat Islam sering bertanya-tanya, yaitu tentang masalah nyanyian dan musik. Kalau tadi saya sampaikan juga tentang nasihat-nasihat, bahwasanya setiap orang tua wajib nasihati anaknya tentang nonton film, tentang ini, tentang itu, tentang video, tentang segala macam gambar-gambar porno, tentang majalah-majalah yang merusak segala macam. Ada satu masalah yang belum saya sampaikan, yang ini wajib saya ingatkan untuk diri saya, untuk bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari dan semua kaum muslimin, bahwasanya masalah yang sering sekali ditanyakan tentang masalah nyanyian dan musik. Karena ada banyak sekali kita lihat anak-anak muda yang sudah iltizam, yang sudah konsekuen, sudah konsisten terhadap Islam, sudah mulai meninggalkan musik-musik, meninggalkan nyanyian. Sehingga ada sebagian orang-orang awam bertanya, bagaimana sebenarnya menurut hukum Islam? Di dalam Al-Quran, saya jawab secara singkat saja. Dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman, ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olok. Surah Luqman ayat 6, kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa yang maksud dengan lahwal hadits ialah nyanyian. Hasan Basri juga mengatakan bahwa yang dimaksudkan lahwal hadits ini adalah soal nyanyian dan seruling. Jadi Allah sudah mengharamkan tentang masalah nyanyian dan musik. Kemudian di dalam ayat-ayat dan dalam hadis Nabi juga Nabi sudah mengingatkan bahwa nanti akan ada sekelompok dari umat ini yang menghalalkan musik. Nabi bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud bi isnadin sahih. Kata Rasulullah, nanti pasti ada beberapa kelompok dari umatku yang menganggap bahwa zina, sutra, arak dan musik itu hukumnya halal. Mereka berani menghalalkan, padahal pada hakikatnya hukumnya haram. Al-ma'azif adalah sesuatu yang bersuara merdu, seperti kecapi, seruling, genderang, kemudian yang lainnya. Ini diingatkanlah Rasulullah SAW. Dan para sahabat juga demikian. Bahkan Imam Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Qadha, bahwa nyanyian itu adalah hiburan yang hukumnya makruh, yang menyerupai barang yang batil. Siapa yang memperbanyak adalah bodoh dan tidak diterima persaksiannya. Ada riwayat mengatakan bahwa nyanyian itu menimbulkan kemunafikan dalam hati, seperti air menumbuhkan sayuran, sedang zikir menumbuhkan iman dalam hati, seperti air menumbuhkan tanaman. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, tidak seorang pun yang bisa mendengarkan nyanyian kecuali hatinya munafik, yang ia sendiri tidak merasa. Andai kata ia mengerti hakikat kemunafikan, pasti ia melihat kemunafikan itu dalam hatinya. Sebab tidak mungkin berkumpul di dalam hati seorang antara dua cinta, yaitu cinta nyanyian dan cinta Al-Quran, kecuali yang satu mengusir yang lain. Sungguh kami telah membuktikan betapa beratnya Al-Quran di hati seorang penyanyi atau pendengarnya, dan betapa jemunya mereka terhadap Al-Quran. Mereka tidak dapat mengambil manfaat dari apa yang dibaca oleh pembaca Al-Quran. Hatinya tertutup dan tidak tergerak sama sekali oleh bacaan itu. Tetapi apabila mendengar nyanyian, mereka segar dan cinta dalam hatinya. Mereka tampaknya lebih mengutamakan suara nyanyian dari Al-Quran. Mereka yang telah terkena ekses nyanyian, ternyata mereka adalah orang-orang yang malas, termasuk orang yang malas salat berjamaah. Ibnu Aqil berkata, apabila yang menyanyi adalah perempuan yang halal dikawini, maka semua ulama mazhab sepakat mendengarkannya adalah haram. Masalah ini masih banyak sebenarnya keterangannya. Sekarang Imam Syafi'i mengatakan makruh, yang dimaksud adalah makruh litahrim. Jadi perlu pembahasan tersendiri tentang masalahnya sehingga lebih jelas. Ini saya sampaikan agar kita sadar dan kembali ke jalan yang benar, dan sampai kita terus menerus dalam keadaan dan berbuat dosa dan maksiat.
mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.